Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah atas segala limpahan nikmat, hidayah, taufik, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, bertalabul ilm. Sama-sama kita duduk di majelis ini dalam rangka talabul ilm, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya majelis ilmu adalah bagian daripada taman surga. Sebagaimana sabda beliau, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati atau berada dalam taman surga, maka singgahlah dan hadirilah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala, "Halaqatul dzikri wal ilmi." Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah kemudian menjawab, perkumpulan zikir dalam rangka mengingat Allah dan perkumpulan majelis ilmu. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita yang pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah di taman surga, kelak nanti kita juga sama-sama akan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini ulun ingin menyampaikan pembahasan yang terkait tentang fikih ibadah sholat Jumat. Jadi siang tadi kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Tentu saja kita berharap dan memohon
kepada Allah agar ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah, mendapat pahala yang besar, dan tentunya harapan kita adalah agar supaya dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Bahwasanya antara salat 5 waktu antara Jumat dengan Jumat berikutnya dan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Maka jelas bahwasanya ibadah itu ada ibadah harian yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, ada juga ibadah mingguan, ya, ibadah pekanan seperti halnya sholat Jumat, dan juga ada ibadah itu ibadah tahunan, contoh puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu ini harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu adalah ampunan terhadap dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah salat kita. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, kata Nabi, andai kata di seberang rumah kalian ada sebuah sungai dan kalian mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, tentu saja badan kalian akan bersih. Jadi kalau kita mandi 5 kali sehari di sungai, bersabun, begusuk, behimat, deki hilangan baik 5 kali sehari, tentu saja tubuh kita akan bersih. Begitu pula kata Nabi SAW, ketika seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, ya, maka tentu saja yang bersih itu adalah jiwanya. Ya. Yang pertama adalah taharatul jism, pembersihan tubuh, pembersihan badan. Kemudian yang kedua adalah taharatun nafs atau penyucian jiwa kita. Begitu pula dengan sholat Jumat, juga termasuk daripada ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini sedikit ulun ingin menyampaikan tentang hal-hal yang terkait tentang fikih sholat Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan sebagaimana yang disimpulkan di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat Jumat itu adalah ibadah yang dikerjakan pada hari Jumat. Sholat berjamaah yang dikerjakan 2 rakaat pada hari Jumat, dan waktunya itu adalah bertepatan dengan pelaksanaan sholat zuhur. Jadi yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat
Id atau salat khusuf atau salat kusuf adalah bahwasanya salat Jumat itu didahului dengan azan. Sedangkan salat Id kan tidak pakai azan. Begitu pula dengan salat gerhana. Nah, jadi salat Jumat didahului dengan azan, satu kali azan ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau Abu Bakar dan Umar. Nah, inilah yang dijadikan dalil bahwasanya azan Jumat itu hanyalah satu kali azan. Kemudian setelah azan lalu kemudian khutbah. Jadi sholatnya setelah khutbah. Dan sebelum sholat ada iqamah. Nah, sedangkan pelaksanaan sholat Id itu tanpa adanya azan, tanpa adanya iqamah, ya. Akan tetapi sholat Id itu didahului dengan sholat, kemudian setelah sholat baru khutbah. Nah, ini yang membedakan antara sholat Jumat dan sholat Id. Begitu pula dengan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu juga dimulai dengan sholat, baru kemudian khutbah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengapa sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat? Karena setiap agama itu mempunyai hari besar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Nasrani itu memiliki hari besar pada hari Ahad. Mereka beribadah di tempat ibadah mereka pada hari Ahad. Dan orang-orang Yahudi, mereka hari besar mereka adalah pada hari Sabtu. Ya, mereka beribadah di tempat ibadah mereka pada hari Sabtu. Sedangkan umat Islam memiliki hari besar dengan banyak keutamaan dan fadilah yang terdapat di dalamnya itu pada hari Jumat. Di antara keutamaan hari Jumat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati. Sesungguhnya sebaik-baik hari pada saat terbitnya matahari pada hari Jumat. Nah, itu sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Karena pada hari Jumat itu adalah sebuah peristiwa yang besar, yaitu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga juga pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan Nabi Adam itu juga dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga pada hari Jumat. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Berarti kita selamat sudah. Tadi Jumat 6 hari kita aman sudah. Aman 6 hari kita aman. Ada tahu Jumat makaina lagi. Tapi yang jelas jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang namanya kiamat itu adalah kematian. Jadi kiamat adalah kematian. Kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, artinya kiamat sudah terjadi bagi dirinya. Nah, jadi tidak akan terjadi kiamat kubra,
kecuali pada hari Jumat. Nah, itulah diantara keutamaan hari Jumat. Kemudian keutamaan orang yang bersalawat pada hari Jumat. Makanya Nabi menyuruh kita supaya banyaki ujar Nabi bersalawat pada hari Jumat. Walaupun pada hari-hari lain juga kita disuruh juga bersalawat, tapi kata Nabi, banyaki lagi bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, aksiru alaiya salatan fi kulli yaumil Jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil Jum'ah. Karena sesungguhnya salawat yang dibaca oleh umatku itu, kata Nabi, akan diperlihatkan, akan ditampakkan kepadaku pada hari Jumat, setiap hari Jumat. Faman aktsaru, maka barang siapa yang banyak salawat, maka sesungguhnya kana aqrabuhum minni manzilatan. Maka barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka sesungguhnya tempatnya nanti di surga senantiasa akan dekat denganku. Nah, itu adalah diantara keutamaan hari Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perintah pelaksanaan sholat Jumat itu tentu diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jum'ah. Salah satu nama surah adalah surat Al-Jum'ah, di mana ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya bersegera untuk melaksanakan salat Jumat. Wazarul bai', dan tinggalkanlah segala macam bentuk jual beli. Nah, jadi kita kada boleh apabila sudah azan, bagaimanapun sibuknya kita, nah, jangan hendak banyak orang nih bertukar, tapi sudah azan, tinggalkan dunia, tinggalkan segala kesibukan duniawi. Wazarul bai', kata Allah, tinggalkanlah jual beli. Tapi menurut para ulama bahwasanya perintah ini adalah bagi seorang muslim laki-laki yang memenuhi syarat untuk berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi bagi orang yang tidak dibebankan kewajiban kepada mereka, boleh jual beli ketika azan. Siapa yang diperbolehkan, yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang pertama adalah wanita. Nah, jadi bibinian tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah kekanakan, kada wajib juga melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang sakit, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat adalah orang yang dalam keadaan safar. Nah, jadi dalam perjalanan dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kelima adalah hamba sahaya. Nah, jadi bagi mereka ini yang tidak diwajibkan, boleh melakukan jual beli ketika azan sholat Jumat dikumandangkan. Kalau lakian, tinggalkan jual beli, suruh umahnya dulu ganti, lah kasih kita ke masjid, lah kasih kita ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Yang demikian itu kata Allah adalah lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila ditunaikan salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Maksudnya tinggalkan segala macam aktivitas-aktivitas, kesibukan-kesibukan. Menujulah, bersegeralah kepada zikir, bersegeralah untuk melaksanakan salat Jumat. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan perbanyaklah kata Allah kalian mengingatku, berzikir kepadaku agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, inilah dalil bahwasanya perintah salat Jumat diwajibkan kepada orang-orang yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu seorang muslim laki-laki yang akil dan baligh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah sholat Jumat adalah perintah yang turun bersamaan dengan perintah sholat. Jadi turunnya perintah sholat Jumat itu adalah bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu. Dan perintah ini turun ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Itu pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi tak kala perintah sholat Jumat itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat Jumat selama beliau berada di Mekah. Jadi pada tahun ke-10 Bi'sah itu Pak, turun perintah sholat Jumat, tetapi perintah ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi selama beliau berada di Mekah 3 tahun sebelum beliau hijrah. Kenapa jadi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi? Karena Rasulullah SAW mendapatkan begitu banyak intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, dan jumlah kaum muslimin ketika itu masih sedikit. Ketika hendak melaksanakan mengumpulkan kaum muslimin itu adalah perkara yang begitu sulit, begitu mustahil terjadi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam ancaman, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Baru pada tahun pertama Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada sebuah perkampungan, yaitu Kuba. Selama 4 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Kuba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana sempat membangun sebuah masjid yang namanya Masjid Kuba. Jadi ketika itu ada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut hijrah bersama dengan Rasulullah, dan ketika beliau singgah di Kuba, beliau sempat membangun sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba. Jangan kita bayangkan kayak apa masjidnya. Kada seindah Masjid At-Taqwa ini Bang. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika itu adalah masjid yang hanya berdindingkan tanah liat, kemudian tihangnya tihang pohon kurma, atapnya pelepah kurma, bahkan banyak nang kada atap,
Hanya sebagian saja yang mempunyai atap. Jangan kita bayangkan. Nah sekarang Pak, Masjid Kuba ini luar biasa, sudah mampu menampung ribuan jamaah umroh dan jamaah haji. Nah, dan salah satu masjid yang diziarahi ya, oleh orang-orang yang oleh tamu-tamu Allah, orang yang melaksanakan haji umroh. Nah, tujuan salah satu tujuan ziarah itu mesti ke Masjid Kuba. Luar biasa Masjid Kuba sekarang. Nah, jadi keutamaan Masjid Kuba itu adalah bahwasanya man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya ya, bersuci dahulu sebelum hendak ke Masjid Kuba, summa shalla rak'atain, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, kana ajruhu ka ajri umratin, maka ganjaran pahalanya adalah seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini salah satu keutamaan Masjid Kuba yang didatangi oleh kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, kemudian pada hari Jumat Rasulullah SAW beliau melanjutkan perjalanan beliau ke Yatsrib. Yatsrib itu adalah Madinah ya. Dulu namanya Yatsrib, sekarang namanya Madinah. Kemudian pada hari Jumat bertepatan dengan waktu pelaksanaan sholat zuhur, beliau singgah ya, pada sebuah perkampungan. Pada saat itu beliau mengumpulkan para sahabat dan melaksanakan sholat Jumat yang pertama di Madinah. Melaksanakan sholat Jumat yang pertama di Madinah. Tapi ada orang yang sebelum Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Jadi sebelum Nabi itu sebelum hijrah, ketika Nabi itu berada di Mekah, ada salah seorang sahabat Ansor yang pertama kali masuk Islam. Ketika itu sahabat Ansor ini bernama As'ad bin Zurarah datang ke Mekah ya, sengaja untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada orang-orang Madinah. Di antara sahabat As'ad bin Zurarah adalah Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian dakwah ya, masuk dakwahnya, banyak orang yang ikut. Kemudian setelah dikumpulkan orang-orang Madinah ketika itu, kemudian dilaksanakanlah sholat Jumat di Madinah. Padahal Rasulullah masih di Mekah, belum lagi hijrah ke Madinah. Nah, jadi orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu adalah sahabat Ansor yang pertama kali masuk Islam, yaitu As'ad bin Zurarah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana makna daripada Jumat ya. Jumat itu kan artinya berkumpul. Asal kata daripada Jumat itu adalah jama'a yajma'u ya. Jum'atan artinya berkumpul. Lalu kemudian para ulama berbeda pendapat. Terdapat khilaf di kalangan para ulama, khususnya ulama 4 madhab, tentang syarat ya, syarat jumlah daripada peserta jamaah dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi terjadi khilaf berapa gram jumlahnya. Nah, pertama adalah pendapat Syafi'iyah. Jadi jumlah minimal jamaah Jumat itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan sebagian daripada pendapat Imam Ahmad, bahwasanya batasan minimal jamaah Jumat itu adalah 40 orang. Nah, jadi mazhab ini mengambil peristiwa yang terjadi pada saat
pelaksanaan sholat Jumat yang pertama di Madinah yang diimami oleh salah seorang sahabat Ansor, As'ad bin Zurarah. Ketika itu kaum muslimin yang berkumpul melaksanakan sholat Jumat ada 40 orang. Jadi sholat Jumat yang pertama itu banyak 40 orang jumlahnya yang dilaksanakan di Madinah. Namun jumlah 40 itu dalam sholat Jumat pertama tersebut adalah waqi'atul ain, atau kejadian yang sifatnya kebetulan. Kebetulan jumlahnya pada saat itu ada 40 orang. Karena jumlah itu bukan dari kesepakatan atau ketentuan yang mereka buat, dan bukan dari perintah Rasulullah SAW bahwasanya jumlah jamaah sholat Jumat itu harus 40 orang. Tidak. Tetapi waqi'atul ain atau kejadian yang terjadi kebetulan. Kebetulan jumlahnya pada saat itu ada 40 orang. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Malikiyah, bahwasanya jumlah minimal jamaah sholat Jumat itu adalah 12 orang. 12 orang. Ini pendapat Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya jumlah 12 orang ini adalah hadis Jabir ibn Abdullah. Beliau menceritakan, kami pernah sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang rombongan onta yang membawa makanan. Jadi ada rombongan berunta yang menunggang unta membawa makanan. Pada saat sholat Jumat itu datang rombongan membawa unta. Kemudian para jamaah pun langsung bubar dan meninggalkan khutbah. Padahal pada saat itu Nabi sedang berdiri menyampaikan khutbah. Ketika mereka melihat ada rombongan berunta yang membawa makanan, lalu kemudian jamaah Jumat ini kabur, meninggalkan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengerumuni kafilah dagang tersebut, sehingga yang tersisa bersama Nabi hanyalah 12 orang. Jadi yang tersisa itu hanya 12 orang saja. Lalu dengan peristiwa ini turunlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Maka ketika kalian, kata Allah, melihat perniagaan atau permainan, kalian kemudian berpaling dan menuju kepada perniagaan tersebut dan permainan tersebut, wa tarakuka qa'ima, dan kalian tinggalkan Nabi Muhammad ketika itu beliau sedang berdiri menyampaikan khutbah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi. Katakanlah, sesungguhnya apakah perniagaan dan permainan tersebut lebih berharga bagi kalian daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, ini ternyata asbabun nuzul daripada ayat ini. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, datang kafilah berunta yang membawa makanan, sehingga kemudian orang yang ikut berjamaah bersama Nabi meninggalkan Nabi, menghampiri kafilah unta yang membawa makanan tersebut. Nah, sehingga tidak tersisa dari mereka kecuali hanya 12 orang. Nah, ini yang menjadi pegangan daripada Malikiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendapat Hanafiyah tentang peserta atau jamaah melaksanakan sholat Jumat. Malikiyah Hanafiyah berpendapat bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat itu sah ketika dilakukan ketika dihadiri oleh tiga orang.
Ada yang mengatakan 3 orang tidak termasuk imam. Jadi ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan 3 orang. Dan inilah yang pendapat inilah yang diambil oleh majelis tarjih. Bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat itu sah ketika dikerjakan oleh 3 orang, karena 3 orang itu sudah termasuk jamaah. Berarti kalau 3 orang itu ada makmum, ada imam, dan ada khatib. Nah, ini yang dipegangi oleh Muhammadiyah, majelis tarjih. Nah, namun yang diharapkan adalah bahwasanya tentu saja jamaah peserta melaksanakan sholat Jumat itu tentu lebih baiknya lagi supaya banyak. Dan alhamdulillah kita sekarang mungkin kan ada lagi nang bertiga aja sampai yang Jumat. Saya khatib nang disuruh khatib kira-kira bisa juga, nang disuruh imam kira-kira bisa juga. Nah, alhamdulillah kita sudah punya masjid-masjid yang di dalamnya yang di dalamnya banyak kaum muslimin yang ikut serta dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui tentang bagaimana ya, ini sering kita dapatkan dan sering terjadi, bagaimana ketika azan Jumat ya. Ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, kemudian ada jamaah ini hanya masuk ke masjid, padahal azan sudah. Biasanya biasanya ada nang berdiri menghadang azan itu selesai, berdiri menunggu azan itu selesai, baru melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Padahal yang benar adalah, karena sholat Jumat ini beda dengan sholat 5 waktu, Pak ya. Ketika selesai azan langsung khutbah, langsung khatib berkhutbah. Sedangkan mendengarkan khutbah adalah perkara yang wajib, dan melaksanakan mendengarkan azan, menjawab azan adalah perkara yang sunnah. Mungkin anggapan kita itu menghadangi azan sampai habis itu supaya kamu menjawab azan. Kita hadangi dulu azan sampai habis, hanya kita sholat tahiyatul masjid. Nah, padahal mendengarkan khutbah adalah wajib, jauh lebih daripada menjawab azan. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita masuk masjid ya, sedangkan pada saat itu azan sedang berkumandang, langsung kita takbiratul ihram, melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kada perlu kita menghadangi azan sampai habis, kada perlu. Nah, ini khusus untuk sholat Jumat. Tapi untuk pelaksanaan sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kan habis azan biasanya ada jeda waktu ya sebelum iqamat. Nah, bisa kita melaksanakan sholat qobliyah, dan di sana tersedia waktu yang panjang untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, maka ketika seseorang masuk ke masjid, ini dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, ketika dia masuk ke masjid pada saat azan dikumandangkan, maka dia berdiri untuk menjawab ya azan. Setelah selesai azan baru dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini penting ulun sampaikan, berbeda dengan sholat Jumat. Ketika seseorang itu masuk ke masjid saat azan, maka langsung kerjakan sholat tahiyatul masjid tanpa perlu habis selesai azan berkumandang. Nah, kemudian yang kedua, hal yang perlu kita sampaikan adalah bahwasanya ketika seseorang itu masuk masjid sedangkan khatib sedang berkhutbah,
Apakah dia langsung dudukkah? Apakah? Nah, hal ini pernah terjadi pada saat Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke masjid, ya. Kemudian di sela-sela Rasulullah berkhutbah, ketika dia masuk masjid, Rasul menyuruh dia untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid yang dia kerjakan adalah salat tahiyatul masjid yang ringan. Maksudnya ringkas. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau perlu nggak perlu baca surat nggak perlu baca iftitah, cukup baca Al-Fatihah saja, nggak perlu baca surah. Nah, begitu pula dengan rakaat yang kedua. Artinya kerjakan sholat tahiyatul masjid ringkas, walaupun pada saat itu khatib sedang berkhutbah. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah ketika seseorang itu masbuk melaksanakan sholat Jumat. Kayak apa masbuk? Kira-kira adalah apa nama masbuk, Pak? Adalah. Nah, jadi kalau seandainya ada nang masbuk, ini liwar benar orangnya nek. Liwar benar sampai masbuk sholat Jumat. Kalaupun masbuk Pak lah. Ketika dia mendapatkan satu rakaat, ya, mendapatkan satu rakaat Jumat, yang harus dia kerjakan adalah menambah satu rakaat. Menambah satu rakaat. Nah, misalnya pian datang ke masjid, sedangkan imam ini sudah sujud ya. Kalaunya masih ruku, ya, belum i'tidal, itu dianggap satu rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal, ya sudah i'tidal, apalagi sudah sujud, sudah tahiyat misalnya kan, itu artinya bahwasanya seseorang itu ketinggalan berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Kalau 1 rakaat tadi dia tambah lagi 1 rakaat, tapi ketika dia tertinggal 2 rakaat, maka yang harus dia kerjakan adalah tidak menambah 2 rakaat, tetapi dia wajib menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. 4 rakaat yang dikerjakan. Karena itu tidak dianggap sebagai sholat Jumat, tetapi dianggap sebagai sholat zuhur. Jadi tambahannya ada 4 rakaat. Ketika dia tertinggal 1 rakaat, yang harus dia lakukan adalah menambah 1 rakaat. Dan ketika dia tertinggal 2 rakaat, yang harus dia lakukan adalah menambah menjadi 4 rakaat, menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana pelaksanaan sholat sunnah. Ya, bagaimana pelaksanaan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ada yang menggawi sembahyang sunat itu Pak, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kayak pegerang nang bujurnya. Ya. Dalam hal ini, ya, tarjih bahwasanya ketika seseorang itu melaksanakan sholat sunat di masjid, yang harus dia lakukan adalah, ya, bukan juga satu keharusan, bukan. Tetapi yang dia lakukan adalah melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat setelah Jumat. Boleh dengan 1 kali salam, boleh dengan 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh juga langsung dikerjakan 4 rakaat. Namun ketika dia melaksanakan sholat sunnah, ya, ba'diyah Jumat, setelah sholat Jumat itu dia ingin melaksanakan sholat Jumat di rumah karena menganggap bahwasanya sholat yang paling afdal itu adalah sholat yang dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Maka yang harus dia lakukan adalah melaksanakan sholat cukup dengan 2 rakaat. Nah, jadi kalau di masjid kerjakan 4 rakaat, boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh juga langsung dikerjakan 4 rakaat sekaligus. Tapi kalau misalnya hendak menggawi di rumah, aku di rumah aja. Tapi kalau di rumah ini baik godaannya banyak.
Godaannya banyak. Termasuk sholat rawatib itu setelah maghrib, setelah isya, setelah maghrib, setelah isya, rawatib muakkad itu kadang-kadang godaannya banyak. Godaannya banyak. Karena kita setelah bulik ke rumah itu kada tahu apa nang terjadi. Kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang ada keperluan yang lain sehingga tertinggalkan sholat sunatnya. Namun misalnya aman-aman aja misalnya gawe di rumah itu lebih afdal. Karena sholat yang terbaik adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajib. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit hal yang terkait tentang pelaksanaan sholat Jumat. Sesungguhnya masih banyak lagi yang perlu ulun sampaikan, tetapi karena sudah waktu isya, mungkin ulun sudahi sekian. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah dan khilaf ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.